sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gani Munandar selaku dosen pembimbing mata kuliah Kimia Organik Lanjutan dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang adisi elektrofilik yang beranggotakan saya sendiri, Fiona Mokafeni, Saya Maisa Hidayah Sehan. Saya Nila Munardi. Saya Octaviana Dani. Saya Septi Santi Pasania. Saya Rizky Abdullah. Saya Indi Ahmadita. untuk sesi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama itu apa sih itu adisi elektrofilik? Adisi sendiri berarti penambahan yang mana bermaksudnya adalah akan ada penambahan gugus atau atom tertentu yang akan menggeser posisi ikatan rangkap menjadi tunggal. Reaksi penggabungan dua atau lebih molekul menjadi sebuah molekul yang besar dengan disertai berkurangnya ikatan rangkap dari salah satu molekul yang bereaksi akibat adanya penggabungan. Dalam hal ini, elektrofilik merupakan suatu istilah dalam kimia untuk reagen yang tertarik pada elektron. Umumnya, elektrofil merupakan suatu zat bermuatan positif yang mudah mendekati suatu pusat gugus yang kaya elektron. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya reaksi adisi elektrofilik terjadi apabila gugus yang pertama menyerang suatu ikatan rangkap reaksi elektrofil. Reaksi adisi elektrofilik ditemukan pada senyawa karbon yang mengandung ikatan rangkap antara dua atom karbon maupun pada senyawa yang mengandung gugus karbonil. Selanjutnya dibacakan oleh saya. Berikut adalah contoh adisi elektrofilik. Dalam reaksi ini terjadi pembentukan suatu elektrofilik X+ yang membentuk ikatan kovalen dengan ikatan karbon rangkap karbon terjenuh yang kaya elektron. Muatan positif pada X dipindahkan pada ikatan karbon-karbon membentuk suatu kation selama pembentukan ikatan CNX. Selanjutnya dibacakan oleh Dalam tahap 2 adisi elektrofilik, zat antara intermediat yang bermuatan positif bergabung dengan Y yang kaya elektron nukleofil, biasanya suatu anion, untuk membentuk ikatan kovalen kedua. Tahap 2 merupakan proses penyerangan nukleofilik yang sama seperti halnya dalam reaksi SN1. Keadaan alami elektrofil serta zat antara bermuatan positif tak terlalu jelas dan tergantung pada reaktan serta kondisi reaksinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. faktor yang mengatur reaksi adisi elektrofilik yang pertama yaitu kekuatan elektrofil. Elektrofil yang lebih kuat, misalnya molekul yang kekurangan elektron seperti ion H, Br atau NO2, akan lebih reaktif dalam menyerang ikatan rangkap pada senyawa alkena atau alkena. Yang kedua, temperatur dan tekanan. Peningkatan suhu dan tekanan dapat meningkatkan energi kinetik partikel dan mempercepat laju reaksi adisi elektrofilik. Kemudian akan dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga, karakteristik pelarut. Pelarut polar dapat membantu menstabilkan ion yang terbentuk selama reaksi sehingga meningkatkan laju reaksi. Pelarut atrofik cenderung mempercepat reaksi, terutama jika elektrofilik yang terlibat dalam kation. Yang keempat, kestabilan intermediat karbokation. Dalam banyak reaksi adisi elektrofilik terbentuk intermediat karbokation. Stabilitas karbokation ini yang ditentukan oleh efek induktif atau efek resonans. Selanjutnya yang keempat, kestabilan intermediat karbokation. Dalam banyak reaksi adisi elektrofilik terbentuk intermediat karbokation. Stabilitas karbokation ini yang ditentukan oleh efek induktif atau efek resonansi dari substituen. Sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Karbokation tersier lebih stabil daripada sekunder atau primer sehingga adisi lebih cepat terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kelima, efek
zat di sekitar ikatan rapat dapat menghambat serangan elektrofilik sehingga memperlambat laju reaksi. Yang keenam, radioselektivitas. Jika molekul yang berikatan memiliki substituen yang berbeda di kedua ujung ikatan rapat, aturan Markov-Nikov akan mengadu di mana atom atau gugus akan terikat. Gugus yang lebih elektropositif cenderung terikat pada karbon yang lebih tersubstitusi, menghasilkan produk yang lebih stabil. Selanjutnya, faktor yang mengatur reaksi elektrofilik yaitu selanjutnya ada yang ketujuh, sifat alkena atau alkuna. Substituen yang terikat pada alkena atau alkuna dapat mempengaruhi reaktivitasnya. Substituen yang bersifat temanik elektron seperti gugus karbonil akan menurunkan densitas elektron pada ikatan rangkap sehingga membuatnya kurang reaktif. Sebaliknya, substituen donor elektron atau seperti gugus alkil akan meningkatkan reaktivitas. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa dikirim ke kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi